Nama saya Samuel dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan membuat tugas video vektor ruang atau R3 mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Dan untuk memahami materinya, simak video ini sampai habis. Untuk vektor ruang 3 atau R3 meliputi vektor kolom, vektor basis. Kedua, operasi aljabar pada vektor ruang 3 atau R3, kemudian panjang vektor di ruang atau R3, dan vektor satuan di ruang R3, atau R3. Yang pertama yaitu vektor kolom. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan berurut atau dapat ditulis sebagai A vektor sama dengan XA, YA, dan ZA yang dinamakan dengan vektor kolom. YA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang kedua yaitu vektor baris. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan berurut XA, YA, ZA, atau ditulis sebagai A vektor sama dengan XA, YA, dan ZA, atau kita bisa yang dinamakan dengan vektor baris seperti ini. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran XYA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran sejajar ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang ketiga yaitu vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjang satuannya dan arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Vektor basis IJK adalah vektor basis yang arah positif sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, atau dapat dinyatakan dengan I dengan komponen 1, 0, 0, atau dapat dinyatakan dalam vektor kolom seperti ini, dan J dengan komponen 0, 1, 0, atau J dapat dinyatakan dalam vektor kolom seperti ini, dan K dan komponen 0, 0, 1, atau dapat dinyatakan dengan vektor kolom seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui titik koordinat A dan komponen 3, 6, 1 dan titik koordinat B min 2, 2, 0. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, basis, dan baris. Basis. Kolom, baris, dan basis. Dan kita selesaikan. Vektor BA itu sama saja kita balikan menjadi vektor A dikurang vektor B. Vektor A tadi 3, 6, 1. Vektor B yaitu min 2, 2, 0. Dan kita selesaikan. 3 kurang min 2, 5. 6 kurang 2, 4. Dan 1 kurang 0, 1. Dan itu untuk hasil bentuk dalam vektor kolom. Kemudian tinggal kita masukkan dalam vektor basis. Vektor BA sama dengan 5, 4, 1. Dan yang ketiga vektor basis BA sama dengan 5 sebagai I ditambah 4J dan 1K, atau kita bisa buat seperti dan dapat dinyatakan seperti ini, yaitu 5I tambah 4J ditambah K, karena 5 dikali I yaitu 5I ditambah 4 dikali J 4J ditambah 1 dikali K 1K. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada operasi aljabar pada vektor di ruang atau R3. Jika kita punya vektor A sama dengan komponen X1, Y1, Z1, dan vektor B dengan komponen X2, Y2, dan Z2, maka langkah pertama vektor A ditambah vektor B. Maka komponen vektor A dan vektor B kita masukkan menjadi X1 ditambah X2
Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Dan berikutnya, vektor A dikurang vektor B. Masukin dulu komponen vektor A dan vektor B. Maka X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2. Dan yang ketiga, vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, kemudian Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Artinya, komponen-komponen yang bersesuaian itu nilainya sama. Dan yang keempat, K dikali vektor A. Maka K kita dikalikan dengan komponen A, yaitu K kali X1, K dikali Y1, K dikali Z1, di mana K yaitu sebuah konstanta atau bilangan real. Vektor di ruang atau R3. Panjang vektor A dengan komponennya X, Y, Z dituliskan seperti ini, ditentukan dengan rumus panjang vektor A akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian, jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan titik A, XA, YA, ZA, dan titik B dengan koordinatnya XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 1, 3, negatif 1, koordinat titik B 3, 5, 0, dan koordinat titik C negatif 1, 4, 1. Pertanyaannya adalah tunjukkan segitiga ABC sama kaki. Nah, kita akan menunjukkan bahwa segitiga ABC sama kaki, artinya kita akan menunjukkan dua sisi segitiga ABC sama panjang. Nah, kita bisa menggunakan konsep rumus panjang vektor yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, yang pertama kita akan cek panjang dari vektor AB terlebih dahulu. Panjang dari vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XB-nya 3, XA-nya 1, berarti 3 1 dikuadratkan, ditambah YB-nya 5, YA-nya 3, berarti 5 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZB-nya di sini 0, ZA-nya negatif 1, berarti 0 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya akan sama dengan akar dari 3 dikurangi 1 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 0 dikurangi negatif 1 itu 1, berarti 1 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 2 kuadrat itu 4, berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8, 8 ditambah 1 kuadrat, berarti 9. Akar 9. Akar 9 ini 3 ya, jadi kita memperoleh panjang dari vektor AB ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita cek untuk panjang dari vektor BC. Panjang dari vektor BC akan sama dengan akar dari XC dikurangi XB dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YB dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZB dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya negatif 1, XB-nya 3, berarti negatif 1 dikurangi 3 kuadrat, ditambah YC-nya 4, YB-nya 5, berarti 4 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZB-nya 0, berarti 1 dikurangi 0 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 5, itu negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 0, berarti 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan negatif 4 dikuadratkan itu 16, 16 ditambah negatif 1 kuadrat, 17, 17 ditambah 1 kuadrat, berarti 18. Hasilnya adalah akar
18, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor BC adalah akar 18. Nah, selanjutnya kita cek panjang dari vektor AC. Panjang dari vektor AC ini akan sama dengan akar dari XC dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya di sini negatif 1, XA-nya 1, berarti negatif 1 dikurangi 1 dikuadratkan, ditambah YC 4, YA-nya 3, berarti 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZA-nya negatif 1, berarti 1 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan, akan sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 1, itu negatif 2 kuadrat. Kemudian ditambah 4 dikurangi 3 ini 1 ya, berarti 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi negatif 1 ini 2, berarti 2 kuadrat. Oke, di sini akan sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 kuadrat berarti 5, ditambah 2 kuadrat 4, 5 tambah 4 hasilnya 9, berarti akar 9. Akar 9 ini 3, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor AC adalah 3. Nah, di sini terlihat bahwa panjang vektor AB dan panjang vektor AC sama, yaitu 3. Karena panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AC, maka jelas bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Kalau kita gambarkan segitiganya di sini ABC dengan AB dan AC-nya ini panjangnya sama, yaitu 3, dan panjang BC-nya adalah akar 18. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke vektor satuan di ruang atau R3. Misalkan di sini ada vektor A dengan komponennya X, Y, Z, bukan merupakan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A ini disimbolkan dengan EA seperti ini, atau A dengan tanda seperti caping di atasnya. Nah, vektor EA ini searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan 1 satuan. Oke, vektor EA di sini dirumuskan oleh 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 2i dikurangi j ditambah 2k. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu vektor A ke dalam bentuk vektor baris. Di sini komponen X-nya adalah 2, kemudian komponen Y-nya adalah negatif 1, kemudian komponen Z-nya adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan atau kita susun secara mendatar menjadi 2, negatif 1, 2 seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A yang dirumuskan oleh EA sama dengan 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A. Jadi ini akan sama dengan 1 per panjang dari vektor A, ini akan sama dengan akar dari X-nya yaitu 2 kita kuadratkan, ditambah Y-nya itu negatif 1 kita kuadratkan, ditambah Z-nya itu 2 kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan vektor A. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Kemudian kita selesaikan. Ini akan sama dengan 1 per akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5, 5 ditambah 2 kuadrat hasilnya 9, berarti 1 per akar 9. Kemudian kita kalikan dengan vektor A. Oke, hasilnya sama dengan 1 per akar 9, ini akan sama dengan 1 per 3. Kemudian ini kita kalikan dengan masing-masing komponen vektor A. Hasilnya sama dengan 1/3 kali 2, hasilnya 2 per 3. Kemudian 1/3 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian 1/3 dikali 2, hasilnya 2 per 3. Nah, sehingga vektor satuan dari vektor A komponennya adalah 2 per 3, negatif 1 per 3, dan 2 per 3. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai vektor di ruang atau R3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika kalian masih belum paham.
Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.